Jadi karena itu sekali lagi, ayo kita lebih baik mencegah dibandingkan kalau sudah terjadi di terminal, kemudian bahkan di taksi-taksi. Saya juga masih mikirkan untuk Gojek, Grab itu seperti apa begitu. Jadi yang pertama memang ini ada perubahan hidup yang mendasar sekali. Yang mendasar sekali menurut saya, yang kita semua tidak perlu saling tersinggung, tidak perlu saling tidak perlu marah. Kalau misalkan kemudian ada seseorang, apalagi yang ada dia punya sakit, misalkan kehilangan imunitas segala macam, itu kemudian dia menjauh dan sebagainya, kita tidak perlu tersinggung. Kemudian kalau ada orang tidak mau berjabatan tangan, kita nggak perlu tersinggung. Kemudian kalaupun toh orang dia misalkan di tempat ibadah, misalkan di masjid, dia tidak mau menggunakan, kalau masih dipasang karpet tidak mau menggunakan, kita juga tidak perlu tersinggung. Itu sebetulnya kalau mereka melakukan itu, sebetulnya itu mereka melindungi kita juga, karena kita kan nggak tahu siapa pembawanya, siapa carriernya, saya atau siapa naudzubillah min dzalik. Saya minta tidak ada terjadi di Surabaya. Jadi itu yang pertama, karena tadi ada perubahan yang mendasar, protokolnya dari virus itu memang kita tidak perlu tersinggung. Yang pertama, kalau misalkan orang, bahkan nanti akan saya jelaskan, orang tidak mau jabat tangan, orang mau tiba-tiba kalau di masjid dia tidak mau menggunakan karpet, atau orang tidak mau biasanya peluk-pelukan, nggak mau. Jadi kita tidak perlu tersinggung. Ya, sebetulnya kalau mereka melakukan itu, sebetulnya mereka juga melindungi kita, saling melindungi sebetulnya. Yang kedua, yang perubahan hidup yang kita harus selalu bersih. Jadi selalu harus cuci tangan, selalu harus pakai hand sanitizer-nya. Itu kita sekali lagi, kita tidak perlu tersinggung. Kalau orang di depan kita tiba-tiba menggunakan ini, seolah-olah kita bukan. Seolah-olah kita bukan seperti itu. Dia pengen melindungi diri. Nah, kalau dia melindungi diri, maka kemudian lingkungan mereka juga sehat. Begitu ya. Itu jadi ada pola mendasar yang harus memang kita rubah. Disiplin cuci tangan, kemudian disiplin. Nah, ini kenapa kursinya juga jauh-jauh seperti ini. Ya. Yang kedua, kemarin sempat dikabarkan ada Surabaya ada 2. Tapi sebetulnya dua-duanya itu tidak positif. Kemudian dipulangkan. Tapi satunya itu bukan warga Surabaya. Nah, saya mempunyai data, ada rumah sakit, bukan mana ya datanya? 44. Nanti saya serahkan ke teman-teman. Ya, 44 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk jadi rujukan kalau ada yang positif virus corona perawatannya. Nanti datanya saya kasihkan. Kenapa? Karena kalau semua nanti ke Surabaya, saya juga khawatir kalau over ya. Nah, kemudian jadi itu ada 44 rumah sakit yang nanti datanya akan saya berikan, yang tunjuk Kemenkes untuk jadi rujukan. Betul ya Bu Feni ngomongku ya? Namanya rujukan ya? Iya, rujukan. Ya, rujukan. Jadi karena itu cari yang terdekat. Kita cari yang terdekat. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, ini sebetulnya kalau kita bisa antisipasi, ingat teman-teman yang terkena pertama kali, kedua kali itu bisa sembuh, itu kan karena dia cepat mengantisipasinya.
Kemudian yang ketiga besok Senin saya akan mengumpulkan seluruh elemen. Jadi ada agama, ada kelompok-kelompok pengusaha, ada angkutan, ada ya perbankan, ada apa namanya. Saya usahakan sebenarnya kelompok-kelompok itu semuanya bisa kita undang gitu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, ini adalah masalah bersama, bukan masalah orang per orang, tapi ini adalah masalah bersama. Karena siapapun dia, kapanpun dia bisa terkena. Karena itu ini adalah masalah bersama. Tadi kembali yang butir satu bahwa tidak perlu ada tersinggung. Ya, jadi saya akan kumpulkan. Nanti mungkin kita akan buat protokol. Jadi protokol misalkan di sekolah itu seperti apa, kemudian di perkantoran itu seperti apa, kemudian di transportasi massal itu seperti apa, kemudian nanti ada transportasi yang umum tapi bukan yang massal, misalkan yang private kayak taksi dan sebagainya. Itu nanti kita undang. Jadi seperti apa protokolnya itu. Jadi harus seperti apa, misalkan kalau mau naik harus seperti ini gitu. Itu ada protokolnya, ya. Nanti akan kita undang semua. Nah kemudian sekali lagi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada terjadi. Kami akan menyiapkan software yang akan isinya itu akan memberitahukan. Jadi misalkan korban ini kita nggak ngomong itu alamatnya di mana, tapi bahwa lokalisir kelurahan itu harus kita sampaikan. Ya, lokalisir kelurahan itu kita sampaikan. Nanti akan kita membuat software yang isinya itu petunjuk-petunjuk bagaimana yang kita sebut softwarenya itu lawan COVID-19. Jadi kita nanti akan buat situ-situ. Nah kemudian di situ akan kita semua tahu apa-apa yang kita harus lakukan, apa-apa yang kita harus kerjakan. Saya berharap seluruh warga Surabaya mengikuti ini supaya tahu perkembangan itu. Kita akan usahakan semua bisa diakses oleh mobile apps ya. Jadi sehingga masyarakat bisa mengetahui progresnya dan apa yang harus dilakukan sedini mungkin. Kalau itu kita merasa diri kita sudah tidak enak, ya, sebaiknya memeriksakan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kita memberikan fasilitasi gratis untuk penderita. Jadi jangan sampai kemudian sudah kondisinya akut baru dibawa, itu akan terlambat begitu. Jadi ya contohnya ciri-cirinya biasa itu seperti flu biasa. Ya. Jadi kalau mudah merasa itu tolong ke rumah sakit. Sudah kita berikan rujukannya, nanti kita akan komunikasi dengan rumah sakit yang ada di Surabaya. Juga supaya yang ditunjuk oleh Kemenkes itu siap. Begitu ya. Begitu nanti tadi melanjutkan yang terakhir, kalau ada yang di situ terindikasi itu, maka kami akan langsung membagi masker untuk warga. Cuman masalahnya sekali lagi masker itu harus tiap hari diganti. Jadi karena itu sekali lagi ayo kita lebih baik mencegah dibandingkan kalau sudah terjadi. Jadi artinya kalau sudah merasa oh ya saya nggak enak atau ada itu kemarin aku ke sana gitu, mending kita periksakan diri. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan buat situs yang saya berharap warga Surabaya mengikutinya. Kita akan turun ke tempat ibadah semuanya untuk kita sosialisasikan. Ini lurah, camat sudah gerak, mereka meminta takmir masjid menggulung karpet dan sebagainya. Nah,
Itu. Nah, kita lagi pikirkan apakah sekolah itu harus libur ya. Ini lagi kita diskusikan. Kalau memang ya nanti langsung kita putuskan gitu ya. Nah, yang berikutnya sebetulnya saya ingin memberikan vitamin untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu kita berikan vitamin karena supaya fisiknya kuat untuk menangkal itu. Nah, cuman saya juga kalau sudah tak putuskan libur, carinya kan susah gitu. Ini lagi kita pikirkan bagaimana seperti itu supaya supaya bisa penangkalnya, sekali lagi yang saya upayakan adalah menangkal gitu ya. Makanya kita pasang secepatnya untuk cuci tangan, kita bagi, itu sudah saya siapkan untuk fasilitasi itu. Jadi nanti saya tamu-tamu itu langsung saya bagi, nanti teman-teman bisa lihat. Kita lagi nyetak itu untuk sanitizernya, baik yang untuk di bus umum, di kereta api, kita di terminal, kemudian bahkan di taksi-taksi. Saya juga masih pikirkan untuk Gojek, Grab itu seperti apa begitu. Ya, begitu kira-kira. Untuk pembuatan protokol itu di pusat belum ada Bu ya? Emang ada sih guidance-nya pusat itu ada. Nah, itu saya kembangkan lebih detail di tataran kota. Kalau itu kan enggak bisa, misalkan aku ngomong RT RW, itu kan enggak bisa kalau di pusat. Nah, itu kita ngomong di tataran lokal. Di tataran lokal itu kita terjemahkan begitu.